Shalom, saya Pendeta Vera Fonataba sebagai salah satu dosen pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi GKI Ishak Semerkene Jayapura. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Imamat pasal 25 ayat 23. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita minta tuntunan Roh Kudus supaya kita memahami kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan untuk mempelajari firman-Mu di saat ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu supaya kami bukan saja mendengar, tapi melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Imamat pasal 25 ayat 23 dengan perikop penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Dari satu ayat 23, tema yang akan kita renungkan adalah bukan pemilik, hanya pengelola. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita melihat seseorang yang tinggal di rumah kontrakan? Rumah itu bukan miliknya, meskipun ia menempatinya, membersihkannya, bahkan pula merenovasinya. Dan status dia adalah ia hanya menumpang, dan suatu saat harus mengembalikan rumah itu kepada pemiliknya. Demikian pula hidup kita di dunia ini. Segala yang kita miliki, apakah itu tanah, rumah, pekerjaan, bahkan nafas hidup sesungguhnya, bukan milik kita secara mutlak. Itu semua adalah pemberian Allah yang kita imani sebagai anugerah Allah. Di dalam ayat 23 yang tertulis, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Tanah jangan dijual mutlak, artinya orang Israel tidak boleh menjual tanahnya untuk selamanya. Mengapa? Tanah itu bukan milik Israel secara mutlak, melainkan milik Allah yang hanya dipinjamkan kepada mereka. Mereka hanyalah orang asing dan pendatang. Jadi mereka statusnya sebagai pengelola, bukan pemilik absolut. Tanah adalah warisan suku dan keluarga. Saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Allah sendiri yang membagi-bagikan tanah sesuai suku dan keluarga. Bisa kita lihat dalam Yosua pasal 13 sampai dengan 21. Maksud dan tujuan Tuhan memberikan tanah kepada Israel sebagai umat pilihannya supaya mereka hidup dan juga punya harga diri, menjadi bangsa yang besar di atas tanah yang diberikan Tuhan, dan mereka dapat menyaksikan kebesaran Tuhan di antara bangsa-bangsa. Dan juga kenapa mereka tidak boleh menjual tanah secara mutlak? Untuk mencegah penindasan dan ketidakadilan sosial. Bila tanah boleh dijual mutlak, orang kaya bisa menguasai banyak tanah, sementara orang miskin kehilangan segalanya. Hukum ini menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, agar tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh antara orang kaya dan miskin. Dan tanah terkait dengan janji Allah. Tanah Kanaan adalah tanda perjanjian Allah dengan Israel. Jadi menjual tanah mutlak sama dengan melupakan janji Allah. Allah menegaskan bahwa Dialah sang pencipta, Dialah pemilik tanah. Dalam Kejadian 1 ayat 1 yang tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita juga bisa lihat dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bangsa Israel hanyalah orang asing atau pendatang saja. Karena itu diberi tanggung jawab sebagai pengelola, bukan pemilik absolut.
Dan pemahaman ini menjaga Israel dari sikap serakah, memperingatkan mereka agar tidak mengeksploitasi tanah dan menegaskan bahwa hidup mereka bergantung pada berkat Tuhan. Karena itu, tanah adalah sumber kehidupan, harga diri, dan identitas. Untuk itu, barang siapa yang tidak punya tanah, sama dengan ia kehilangan hidup, kehilangan harga diri, dan kehilangan identitas. Tanah adalah identitas dan warisan keluarga yang harus dijaga untuk generasi berikutnya. Kalau dijual mutlak, maka sebuah keluarga bisa kehilangan warisannya selamanya. Dan kita perlu memahami dengan baik bahwa Allah pemilik sejati segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita miliki, apakah tanah, harta, bahkan hidup, kita harus ingat, itu adalah milik Tuhan. Dan kalau kita mengalami, kita diberikan, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Jadi semua yang ada pada kita hanyalah pinjaman. Rumah yang kita bangun, yang kita diami, tanah yang kita garap, jabatan yang kita pegang, bahkan hidup kita sendiri, itu semua milik Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan sombong dengan kepemilikan. Mari kita belajar berkata dalam hati, ini bukan milikku, tapi milik Tuhan yang dititipkan kepadaku. Kita hanyalah pendatang di dunia ini. Artinya bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tujuan kita yang sejati adalah tanah perjanjian yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Di dalam Filipi 3 ayat 20 tertulis, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Karena itu janganlah terlalu melekat pada harta dan dunia ini. Ingat bahwa rumah, tanah, mobil, harta benda kita, semua akan kita tinggalkan. Karena itu, fokuslah pada hal yang kekal, yaitu iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Mari jalani hidup dengan rendah hati, setia mengolah berkat Tuhan, kita tidak serakah, dan selalu mengarahkan kepada kerajaan Allah. Jangan melekat pada yang fana, tapi setialah pada Sang Pemilik yang kekal. Hargailah hidup ini yang dianugerahkan Allah kepada kita. Segala yang Dia diberikan kepada Allah yang menjadi berkat kita, nikmatilah dengan sukacita. Karena ingat, hidup kita hanya sekali diberikan Allah di tengah dunia ini. Mengelolalah tanah dengan baik, gunakanlah dengan berikan kemuliaan bagi Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepadanya, dan marilah kita kejar untuk kita ada dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami bersyukur karena Engkau adalah pemilik sejati kami. Ampunilah jika selama ini kami merasa memiliki segalanya untuk diri sendiri. Ajarlah kami menjadi pengelola yang setia, hidup sederhana, dan selalu menaruh hati kami pada hal-hal yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, ingat bahwa kehidupan kita, tanah di mana tempat kita berpijak, tanah yang memberikan kehidupan, tanah di mana kita akan berelasi satu dengan yang lain, dan kita berkomunikasi juga dengan sesama, adalah anugerah Tuhan bagi kita, sehingga tidak ada yang dapat membanggakan diri bahwa Dialah pemiliknya. Tapi kita dapat berkata bahwa Allah kita, Sang Pencipta, Dialah pemilik tanah dan hidup kita. Amin.